Paras bersama Baru Tamburan lagi. Kali ini kita membicarakan tentang Tarombo Opung Raja Habeahan. Satabi manuturi Audi Hamuna akar Raja Nami. Tarombonya kita mulai dari Opung si Raja Batak. Opung si Raja Batak menurunkan 7 anaknya. Nah, salah satu dari ke-7 anaknya ini menurunkan Opung Tatea Bulan, Opung Raja Isumbawan, dan Opung Sauti. Nah, Opung Tatea Bulan menurunkan 1 Opung Raja Uti atau Opung Raja Haturusan. Yang kedua Opung Seribu Raja. Yang ketiga Opung Limbong Mulana. Yang keempat Opung Sagala Raja. Yang kelima Opung Silau Raja. Yang keenam, ketujuh, 8, 9, dan 10 adalah Boru. Nah, ke-10 anaknya ini lahir kembar Silinduat. Nah, kemudian Opung Seribu Raja menurunkan 1 Opung Raja Borbor. Yang kedua Opung Raja Lutung dalam kurung tanda tanya. Yang ketiga Opung Raja Galeman. Yang keempat Opung Bayo Angin. Nah, kemudian Opung Raja Borbor menurunkan Opung Raja Haturusan II. Opung Raja Haturusan II menurunkan 1 Opung Siboru Hutahot. Yang kedua Opung Tuan Raja Doli atau Opung Tala di Babana. Yang ketiga Opung Datu Rimbang. Yang keempat Opung Datu Altong. Yang kelima Opung Opu Sahang Mata Nyari. Yang keenam Opung Opu Sindar Mata Bulan. Kemudian Opung Tuan Raja Doli menurunkan 1 Opung Seribu Raja II. Yang kedua Opung Sipahutar. Yang ketiga Opung si Raja Hatiyoran. Yang keempat Opung si Raja Tanjung. Yang kelima Opung Rambe Raja. Yang keenam Opung Siboru Anting Malela. Yang ketujuh Opung Siboru Dondong Saroding. Yang kedelapan Opung Siboru Panti Sabungan. Yang kesembilan Opung Parabu Haji. Nah, kemudian Opung Seribu Raja II ini menurunkan 1 Opung Datu Popang Bala Seribu. Yang kedua Opung si Raja Matonang. Yang ketiga Opung Raja Saruksuk. Yang keempat Opung Raja si Tarihoran. Yang kelima Opung Raja Parapat. Kemudian Opung Datu Popang Bala Seribu menurunkan 1 Opung Isang Maima atau Datu Pulungan Tua. Yang kedua Opung Datu Rimbang Saudara atau Opung Datu Marhandlang Dalu. Yang ketiga Opung Siboru Sanduduk. Kemudian Opung Datu Rimbang Saudara ini atau Opung Datu Dalu ini menurunkan 1 Opung Seribu Raja III. Yang kedua Opung Raja Dohang atau Opung Datubara atau Opung Batubara. Kedua opung ini ditubuhkan oleh Opung Boru Sihombing. Yang ketiga Opung Toga Gurning. Tubuni Opung Boru Tompul Masopang. Kemudian Seribu Raja III menurunkan Opung Raja Habeahan. Yang kedua Opung Raja Bondar. Yang ketiga Opung Raja Gorat. Kemudian Opung Raja Habeahan menurunkan 1 Opung Sunggu Raja. Yang kedua Opung Pabaga Nalomak. Opung Pabaga Nalomak ini Lautu Parik Sabungan Hutana Ima Pasaribu Habeahan di Samosir. Yang ketiga Opung Tunggul Mahulae. Opung Raja Habeahan ini mengalami masa kecil di saat kedua opungnya yang Marhaha Maranggi, yaitu Opung Datu Marhandang Dalu dan Opung Datu Pulungan Tua sedang berseteru karena pusaka ripe-ripe, yaitu hujur siringis yang dihilangkan oleh Opung Datu Marhandang Dalu, dan mereka sudah berjanji supaya pusaka tersebut tidak hilang ya, tapi ternyata hilang, dan itu membuat
Opung Datu Pulungan Tua marah. Walaupun sudah diundang raja-raja makan bersama untuk meminta maaf, Opung Datu Pulungan Tua tetap berkeras tidak mau memaafkan Opung Datu Marhandang Dalu. Malah mereka Marsidabuan Aji ya. Perseteruan ini berlanjut ya sampai Marsidabuan Aji. Di saat Opung Datu Marhandang Dalu menjatuhkan aji-ajian dan pangulu balang, di antara mereka pasti ada yang membalas dengan popang bala 1000, tulak bala 100. Jadi pangulu balangnya pulang. Nah, kemudian Opung Datu Pulungan Tua Pahabang Anduri menerbangkan Anduri untuk meruntuhkan Huta Datu Marhandang Dalu. Tapi Opung Datu Marhandang Dalu pun mengirim membalas dengan menerbangkan Anduri ke halaman Opung Datu Pulungan Tua. Kemudian dilawan dan Andurinya berputar-putar saja di sebuah pohon di persawahan. Kemudian Opung Datu Marhandang Dalu mengambil lesung dengan 7 andalu. Kemudian diterbangkan ke kampungnya Opung Datu Pulungan Tua supaya orang-orang di hutannya Opung Datu Pulungan Tua. Kemudian Opung Datu Pulungan Tua juga mengirim lusung dengan andalu juga yang ditabasinya supaya pergi ke hutannya Opung Datu Marhandang Dalu. Tapi lusung dan andalu itu jatuh di bambu di parik huta Opung Datu Marhandang Dalu. Kemudian Opung Datu Pulungan Tua bilang akan membakar hutannya Opung Marhandang Dalu. Lalu sipu-sipu diikat-ikatnya kemudian ditabasi, lalu diterbangkannya di atas hutannya Opung Datu Marhandang Dalu untuk membakar hutannya. Nah, mendengar itu Opung Datu Marhandang Dalu juga memasang si tampar apinya. Lalu api itu padam dan jatuhlah sipu-sipu itu di selokan di pariknya huta Opung Datu Marhandang Dalu. Lalu Opung Datu Marhandang Dalu bergumam, begitu ya. Lalu diikatnya juga lah sipu-sipu dari pako. Ditabasi lalu diterbangkanlah di atas hutannya Opung Datu Pulungan Tua untuk membakar hutannya Opung Datu Pulungan Tua. Lalu Opung Datu Pulungan Tua bergumam juga, oh begitu ya. Nah, tapi kemudian apinya itu padam lalu jatuh di suha-suha hutannya. Kemudian Opung Datu Pulungan Tua beradu kekuatan. Lalu diambil Opung Datu Pulungan Tua lah sebuah pinggan. Dimasukkanlah berbagai macam aji dan pangulu balang. Lalu diterbangkanlah ke kampungnya Opung Datu Marhandang Dalu supaya hutannya Opung Datu Marhandang Dalu itu merongrong ya. Kemudian Opung Datu Marhandang Dalu bersiap-siap menerima serangan tersebut. Lalu dikirimnyalah pangulu balang si bola nanggar. Kemudian anaknya Saribu Raja III pun ikut juga mengkipas-kipas dari depan rumah supaya
si bola nanggar ini semakin membara. Kemudian adiknya Opung Raja Dohang membuat tabasnya dari bawah rumahnya, lalu aji mereka saling bertempur. Kemudian pinggan itu jatuh di harbangan, jadilah dia sebuah danau kecil. Itulah yang dinamai hingga hari ini Danau Sipinggan atau Ambar Sipinggan ya, di arah Balige sana ya. Nah, kemudian Opung Datu Barhandang Dalu mencari anak-anaknya, yaitu Opung Saribu Raja III dan adiknya Raja Dohang, dan mereka didapati dengan selamat. Kemudian Datu Marhandang Dalu bilang kepada anaknya Raja Dohang, "Kau kutemukan di bawah rumah, jadi kunamailah kau Datu Bara karena kau menabasi dari bawah rumah." Tapi sekarang Opung ini dinamai Batu Bara. Kemudian Opung itu mencari lagi anaknya yang paling sulung. Ditemukannya anaknya di samping anduri yang diterbangkan oleh Datuk Pulungan Tua. Jadi dinamailah anaknya itu Raja Habeahan. Anak tengahnya ditemukannya di samping selokan. Lalu dinamailah anak itu Raja Bondar karena ditemukan di samping selokan atau bondar. Nah, anak paling kecilnya ditemukannya duduk di pohon gorat, lalu dinamailah anaknya Raja Gorat. Apakah kalian tahu seperti apa pohon gorat ini? Nah, lalu Opung Datu Marhandang Dalu membalas, mengirim lesung si Pitu Baba dengan membuat 7 anduri sebagai sayapnya, lalu dimasukkan ke baba losung itu berbagai aji-aji dan juga berbagai macam pangulu balang si bola nanggar. Lalu dipesankan supaya sampai ke hutannya Datu Pulungan Tua untuk merongrongkan hutannya. Lalu Datu Pulungan Tua menguji dan menabasi kiriman Opung Datu Marhandang Dalu itu, tapi tidak berhasil. Hutannya Opung Datu Pulungan Tua pun merongrong juga. Jadilah sebuah ambar atau danau. Dinamailah namanya Danau Silusung. Nah, semua sudah terjadi. Hutan masing-masing kakak beradik ini sudah merongrong. Apalagi yang perlu disesalkan. Itulah tiada gunanya saling bermusuhan. Kemudian abang beradik ini akhirnya saling memaafkan dan saling menyayangi seperti sedia kala. Opung Raja Habeahan kemudian pergi ke Barus, lalu tinggal di Huta Pasaribu Tobing. Ada juga keturunannya yang tinggal di Sipultak dan juga di Situlu Ama sampai hari ini. Kemudian keturunannya membuka huta di Haun Atas, dinamai hutanya Huta Habeahan. Keturunan Opung ini banyak dan tersebar menjadi orang-orang hebat. Sekarang pertanyaannya, karena ada keturunan Opung Limbong Mulana juga yang bernama Toga Habeahan ya, tapi kalau memang terjadi perpadanan di antara mereka, tentu saja anak itu tidak ditulis lagi di dalam Tarombo karena sudah masuk ke dalam Tarombo marga yang lain. Tetapi ini masih ditulis. Jadi artinya tidak ada terjadi perpadanan di antara mereka. Misalnya saling bertukar anak ya. Karena anak masing-masing tetap ditulis di dalam Tarombo masing-masing ya.
Nah, berarti Raja Limbong Bulana ini atau Opung Limbong Bulana ini hanya ingin mengingat kasih sayangnya kepada keturunan Opung Raja Borbor. Menurut saya, makanya diambilnya lah nama salah satu anaknya itu Papagana Lomak. Dan juga kemudian Papagana Lomak ini mengingat kasih sayangnya kepada keturunan Raja Borbor, lalu membuat lagi nama keturunannya Toga Habeahan. Karena di Opung Tarombora Opung Raja Habeahan bukan toga ya, gelarnya Opung Raja Habeahan ya. Gelarnya itu Raja Habeahan, bukan Toga Habeahan. Memang sama-sama juga Opung Raja Habeahan ini mengambil juga nama anaknya Papagana Lomak si nomor 2 ya. Kemudian Opung Papagana Lomak ini yang keturunannya Opung Raja Habeahan inilah yang pergi ke Parik Sabungan dan membuka hutannya di sana, yaitu Pasaribu Habeahan di Samosir. Botima, bagaimana tanggapan kalian akan Raja Nami? Terima kasih memberikan saran kepada saya di kolom komentar. Turunlah tuahnya Opung kita kepada kita keturunannya. Horas, horas, horas.